Nah, pertanyaan pertama nih udah mungkin buat teman-teman yang sebetulnya kemungkinannya kecil sih ya, nggak kenal Uda, tapi bisalah diceritakan. Kan Uda ini dikenal sebagai seorang Wikipediawan dan sampai dijuluki sebagai kamus berjalan. Kalau lihat di Twitter tuh kadang, Uda ini artinya apa, Uda ini artinya apa gitu. Nah itu gimana sih Uda awal ceritanya sampai Uda bisa diberi julukan kamus berjalan itu? Kalau julukan yang memberikan orang lain ya, saya nggak tahu bagaimana mereka kemudian menemukan itu. Yang jelas, saya mulai aktif di media sosial tahun 2010. Sebenarnya mendaftar di Twitter sejak tahun 2007. Saya mulai aktif menjawab pertanyaan di Twitter kurang lebih 2010 lah. Itu setelah saya mendapat pencerahan. Sebelum itu kalau misalnya bongkar tweet-tweet saya yang lama, sebelum tahun 2009-2010, itu saya tidak terlalu memperhatikan bagaimana saya berbicara di Twitter, menulis di Twitter. Itu ada campur bahasa Sunda, campur bahasa Minang, campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dah nggak jelas lah, kayak bubur ayam yang diaduk kayak gitu. Tapi anak saya, saya penyuka bubur ayam yang diaduk. Saya juga udah. Info nggak penting. Nah, itu penting. Apa namanya, sejak tahun 2010 itu pelan-pelan teman-teman mulai banyak yang bertanya di Twitter kepada saya, dan saya juga, karena saya juga dalam proses belajar ya, saya juga senang saja menjawab itu. Menurut saya, menjawab pertanyaan itu sebenarnya membawa kekayaan baru bagi kita. Kalau kita hanya belajar, pengetahuan kita terbatas kepada yang ingin kita ketahui kan. Kita baca buku, ya sudah, apa yang ada di buku itu kita pelajari. Tetapi ketika kita menjawab pertanyaan orang, kadang-kadang sudut pandang orang itu tidak bisa kita tebak. Sesuatu yang kita anggap tidak perlu didalami, tapi ternyata oleh orang lain itu dipermasalahkan. Nah, dengan menjawab pertanyaan, saya merasa justru pengetahuan saya bertambah banyak. Jadi benar, ada orang bilang gini, kalau kamu ingin meluaskan pengetahuanmu, tidak hanya sekadar baca atau ditulis saja, kamu juga harus belajar untuk mengajarkannya. Jadi kemudian setelah saya menjawab pertanyaan di Twitter, saya berpikir, waduh, ini kayaknya kalau sebenarnya tidak diniatkan, tapi perlahan-lahan orang mulai melihat, oh kayaknya Ivan ini bisa diminta untuk ngajar, walaupun saya nggak punya latar belakang pendidikan bahasa ya. Tapi yang saya ajarkan kemudian adalah hal-hal yang sifatnya praktis. Itu yang kemudian mulai berjalan sampai sekarang. Oke, jadi bagi Uda itu menjawab pertanyaan itu adalah salah satu metode pembelajaran juga ya untuk lebih memahami gitu ya. Nah, berarti teman-teman yang sekarang nonton boleh yang mau bertanya ke Uda langsung ketik di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa jawab pertanyaan teman-teman. Nah, kan seperti yang kita ketahui nih, titik balik Uda akhirnya memutuskan untuk belajar lagi bahasa Indonesia itu kan ketika nulis menyunting entrian di Wikipedia tahun 2006 ya Uda ya. Nah, itu apakah sebelumnya itu Uda tuh sama sekali tidak memperhatikan gitu, kayak ya udah bahasa Indonesia ya sekedar yang saya gunakan aja sehari-hari. Itu bagaimana? Seingat saya sih enggak ya, saya tidak terlalu memperhatikan. Kan banyak orang yang nanya, oh ini udah kalau waktu SD, SMP, SMA tuh nilai bahasanya berapa? Seingat saya biasa-biasa aja sih. Sama aja 70, 80, maksudnya tidak yang luar biasa sampai 100 gitu, kayaknya enggak. Nah, jadi saya pikir sebenarnya bukan perkara bakat, itu bukan perkara bakat, tapi niat ya kalau menurut saya yang paling penting. Saya kan tahun 2006 itu umur saya berapa itu? 31 ya, 31 tahun. Jadi udah cukup, sudah melewati masa-masa 20-an ya. Dan ternyata belum terlambat tuh. Dari mulai tadinya saya tidak terlalu peduli ngomong, Pak meetingnya di cancel, sampai kemudian saya bisa ketik untuk membedakan kapan mesti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu sebenarnya bisa dilakukan. Kayak kemarin ini kan, sebenarnya kan belakangan kalau kita lihat Pak Menteri Nadiem Makarim, tadi juga kan kebetulan saya baru dari pansel pemilihan panitia seleksi untuk pimpinan badan bahasa, itu sempat dibahas. Jadi Pak Nadiem kan beberapa kali ditegur oleh DPR karena beliau mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu memang kerap terjadi. Ini di tengah orang-orang yang terbiasa, lingkungannya itu terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris atau memang tidak biasa untuk ditertibkan, itu pasti sulit untuk menahan hal tersebut. Nah, sekarang masalahnya beliau itu
posisinya yang jadi masalah. Kalau misalnya beliau bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya pikir tetap ya biasa lah, kayak kita ngeliat anak Jaksel biasa, gemes, cuma ya kita terima gitu. Iya. Oke, jadi sebetulnya nggak usah takut buat teman-teman yang merasa, oh saya udah terlambat nih belajar. Itu nggak ada kata terlambat ya udah ya. Dan juga tidak perlu melewati misalnya pendidikan formal, karena udah juga belajar semuanya otodidak gitu ya udah ya. Iya, tidak perlu, menurut saya sih tidak perlu pendidikan formal. Ya pendidikan formal mungkin perlu ketika memang ingin berkecimpung di dalam bidang linguistik. Nah masalahnya kan sekarang waktu kita mempraktikkan bahasa di dalam keseharian, yang kita gunakan itu adalah keterampilan bahasanya. Bagaimana kita bisa menulis dengan baik, bagaimana kita bisa berbicara dengan runtut. Nah itu walaupun dipelajari di dalam linguistik, tetapi yang lebih diperlukan adalah pertama niat, kalau menurut saya, dan latihan terus-menerus. Yang namanya keterampilan itu kan seperti keterampilan naik sepeda, keterampilan untuk berenang, itu semua sumbernya adalah rajin belajar, rajin dipraktikkan. Oke, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu practice makes perfect ya udah. Ya, ya. Latihan membuat sempurna. Betul. Nah, udah nih kan aktif sekali, paling aktif sepertinya di Twitter ya udah ya. Ya, saya paling aktif di Twitter. Nah, itu pada awalnya pasti bukan karena ingin menjawab pertanyaan dari warganet ya udah ya, tapi sekarang-sekarang nih sepertinya udah lebih banyak berinteraksi dengan warganet untuk tanya jawab seperti itu. Nah, motivasi udah untuk tetap aktif di Twitter tuh seperti apa? Mengingat kesibukan kan sekarang semakin sibuk ya udah ya. Ya, dulu sih waktu awal-awal 2007 ya sama seperti anak-anak muda lain lah, inginnya kan ada sesuatu yang baru terus kita coba. Waktu itu kan ada Friendster, ada Plur, ada Twitter, ada Facebook yang awal-awal kan itu kan. Instagram belum ada waktu itu. Sempat ada apa tuh yang tutup kemarin ya, saya lupa namanya. Nah, jadi motivasi awalnya adalah untuk ikutan tren lah, sama seperti anak sekarang kan juga semua orang lah, saya yakin semua orang itu inginnya ikut tren. Itu yang dilakukan. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, saya merasa harus ada sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan saya di sini. Dan akhirnya untungnya saya menemukan sesuatu yang menurut saya bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi orang banyak. Ini ya kemudian ya itu yang saya ambil. Saya memilih untuk melakukan sesuatu yang dulu sulit saya dapat. Dulu waktu saya belajar bahasa Indonesia tahun 2006, saya memiliki kegelisahan yang sama yang dihadapi oleh banyak teman yang mungkin saat ini baru mulai sadar untuk belajar bahasa Indonesia. Misalnya pertanyaan-pertanyaan, kenapa dari semua kata bahasa Inggris phone hanya telepon yang pakai phone, padahal kita pakai mikrofon, pakai saksofon, pakai megafon, semua phone. Katanya itu karena telepon itu yang menyerap pertama kali orang Sunda, itu kan fitnah namanya. Nah, itu misalnya. Terus kemudian kenapa misalnya mempunyai dan mengkaji itu kok beda sendiri? Harusnya kan itu luluh, mempunyai dan mengaji. Nah, kenapa itu terjadi? Itu baik. Terus kenapa misalnya Anda diawali dengan huruf kapital, padahal kamu, saya, kau itu semua tidak diawali huruf kapital. Ada banyak pertanyaan yang waktu itu menggelitik di benak saya, dan ya saya cari sendiri karena saya sulit untuk memperoleh orang untuk bertanya. Itu yang saya berusaha sediakan. Jadi saya berusaha membuat orang proses untuk orang belajar bahasa Indonesia, terutama hal-hal yang sifatnya trivia, tidak diajarkan di sekolah, itu bisa jadi jauh lebih cepat. Nah, udah juga kalau tidak salah menyediakan waktu khusus ya untuk di Twitter itu setiap minggunya, dan kadang di tweetnya itu menyebutkan misalnya 2 jam, sekian menit. Nah, itu memang waktu yang digunakan udah untuk menjawab pertanyaan di Twitter ya udah ya. Itu ya. Rekor paling lama berapa lama udah? Seingat saya pernah menjawab pertanyaan sampai 5 jam. Itu karena sudah saya tinggal selama 2 bulan. Oh. Kan saya gitu kan. Jadi biasanya saya lebih memilih untuk kalau sedang ada banyak pekerjaan di luar, saya menganggap dunia daring itu
sampingan. Jadi yang fokus utama saya adalah dunia luring, luar jaringan, offline. Ketika pekerjaan saya di luar jaringan menyita waktu, ya pekerjaan yang di daring itu saya tinggalkan. Makanya Twitter itu seringkali suka saya lupakan selama 1 bulan atau 2 bulan, nanti baru balik lagi. Paling lama kurang lebih kalau saya sampai pernah 5 jam. Oke, 5 jam tuh terus aja gitu udah atau diseling-seling. Oke, nah di Twitter ini juga kan rame nih udah sering melakukan jajak pendapat ya dengan berbagai macam tema. Nah itu sebetulnya tujuannya apa sih udah melakukan jajak pendapat gitu di pengikut Twitter? Ini masalah psikologi ya. Orang itu ketika dia disuapi, itu dia cenderung untuk ya pasif ya. Artinya dia dia menerima saja informasinya. Tetapi ketika dia dipancing untuk mengungkapkan pendapatnya, itu rasa keterlibatan dia akan semakin besar. Jadi kenapa saya banyak meminta pendapat dari warganet, itu ya agar mereka merasa memiliki. Tujuannya itu. Nah, sejauh ini mana jajak pendapat yang paling populer yang pernah dilakukan di Twitter Uday? Saya sih punya catatannya sebenarnya, cuma saya agak lupa ya. Saya catat semua. Saya tuh sekarang sudah pernah menerbitkan 126 japat. Saya catat semua. Tapi saya lupa yang mana yang paling banyak pemilih. Kalau saya tidak salah, paling banyak itu sampai sempat 25.000. Itu kalau tidak salah untuk kata terpopuler ya. Tapi saya lupa tahun berapa. Kan saya mulai mengadakan jajak pendapat untuk kata terpopuler itu sejak tahun 2017. Jadi 2017, 2018, dan 2019. Nah, saya lupa itu tahun yang berapa itu yang banyak sekali pemilihnya. Oke, mungkin karena warganet ingin ikut memberikan pendapat gitu ya, udah ya. Apa sih kata yang menurut mereka paling populer tahun ini gitu? Jadi menurut saya media sosial itu punya keunikan ya. Jadi kalau di media tradisional, sifatnya itu satu arah. Artinya dari sumber berita atau sumber informasi diberikan kepada masyarakat. Koran, majalah, buku, kan seperti itu kan. Tetapi di media sosial justru faktor yang paling dominan adalah keinginan orang untuk merasa dilibatkan. Itu yang paling penting. Tuh. Oke. Nah, selain Twitter ini udah aktif di mana lagi media sosial? Sekarang Twitter itu masalahnya saya baru enak hati untuk ikut mulai aktif lagi ketika saya sudah menjawab pertanyaan. Jadi ada semacam hambatan mental gitu loh buat saya untuk masuk Twitter karena saya nggak enak hati kalau saya nggak menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi ketika saya belum bisa untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan, yang saya lakukan adalah aktif di media sosial yang lain, jadi melarikan diri. Jadi misalnya kalau misalnya aktif di Twitter itu biasanya saya aktif kalau tidak Instagram, kalau tidak Facebook atau LinkedIn. Saya aktif semua sih. YouTube itu saya udah mulai untuk bikin video, sama yang terakhir itu ini sebenarnya Telegram. Jadi tahun lalu saya buat grup Telegram yang namanya Bahas Bahasa. Nah, beberapa pekan ini tiba-tiba grup itu diserbu oleh banyak orang. Saya bingung karena saya merasa tidak pernah mengiklankan, tidak pernah menerbitkan di media sosial kan. Ternyata itu adalah rombongan dari para peserta UTBK yang akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Mereka butuh forum untuk tempat mereka bertanya. Ya udah, akhirnya itu dari tadinya grupnya tidak terlalu aktif ya, walaupun anggotanya sudah cukup banyak, sekitar 3.000 orang. Yeah. Begitu para rombongan anak-anak yang akan mengikuti UTBK ini masuk, itu grup jadi ramai sekali. Kalau misalnya saya tinggal sore, malam-malam tuh sudah bisa hampir 1.000-an gitu. Tapi saya senang, artinya walaupun anak-anak itu mungkin fokusnya hanya untuk selesai ujian, saya harap itu ada yang tersisa gitu loh di pikiran mereka. Sekarang jumlahnya sudah sampai 5.500. 5.500 anggota ya. Lumayan kan untuk suatu grup di Telegram. Iya, dan saya termasuk di dalamnya udah. Oh ikut? Ikut. Iya, tapi diem aja sih, baca-baca aja, iya. Tapi lumayan kan? Ilmunya lumayan kan? Iya, betul. Betul, udah. Nah,
karena udah ini aktif ya, meskipun bukan termasuk generasi milenial ya udah ya, tapi aktif di beberapa media sosial. Nah ini apa sih kiat dari Uda untuk membangun penjenamaan diri atau personal branding di media sosial? Yang pertama harus dimulai dari niat. Artinya kita harus mengalokasikan niat bahwa keberadaan kita di media sosial itu harus ada tujuannya. Tentu saja semakin meningkatnya umur akan membuat kita lebih mudah untuk menyadari itu. Kalau misalnya sekarang mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih? Ya saya kan di media sosial yang penting seneng-seneng kan. Ingat, proses untuk media sosial itu jahat. Artinya semua rekam jejak kita tuh akan disimpan, kecuali kalau kita menghapus akun ya. Jadi kalau pikir dulu waktu lagi SMA atau kuliah itu ya udahlah saya ngomong aja. Ingatlah bahwa itu nanti akan dilihat oleh sekarang itu para perusahaan itu sudah mulai menggunakan media sosial untuk melacak rekam jejak calon pegawai. Jadi dia akan minta akun media sosial kita, terus kemudian oleh mereka dirunut ke belakang, ini orang ini gimana sikapnya, dia suka nyela-nyela nggak, suka macem-macem nggak. Artinya perilaku kita di media sosial itu sekarang sudah bukan lagi sesuatu yang hanya bisa kita simpan sendiri. Misalnya begini, bilang, media sosial saya kan dikunci. Yakinlah, saya pernah dan saya beberapa kali meminta orang yang melamar ke perusahaan saya atau kepada organisasi saya untuk coba itu akun media sosialnya dibuka, saya mau lihat. Mau gimana kalau kayak gitu? Kan? Jadi yang paling penting pada awalnya harus dipikirkan masa depan. Niatkan untuk memupuk nama baik mulai sekarang. Kalau bersenang-senang menggunakan masa muda, oke lah, itu masih bisa diterima. Tapi mungkin strategi yang saya sarankan, kalaupun masih mau seperti itu, buat 2 akun. Satu akun yang buat ngomong sembarangan, gak jelas itu siapa, anonim aja, anonim. Satu lagi akun yang untuk memupuk nama baik, untuk memupuk reputasi. Nah, oke, dari sana ya, kita memupuk reputasi, ada satu akun yang memang benar-benar sejak awal kita jaga. Nah, itu dari situ mulai kita pikirkan, kita mau fokusnya apa? Sebagai anak muda, itu biasanya fokusnya pindah-pindah, kan suka galau ya, sebentar pengen ini, sebentar pengen ini, ya gak apa-apa, jalanin aja, nikmatin aja. Tapi paling tidak, pada satu waktu, usahakan kita punya suatu minat yang kita tunjukkan dengan serius. Misalnya, minatnya adalah urusan menjahit, ya bahaslah urusan menjahit di sana. Orang itu butuh orang di media sosial itu tidak hanya butuh omongan yang sembarangan, mereka juga butuh sesuatu yang bermanfaat. Informasi-informasi yang sifatnya trivia, kalau itu dipelajari kan itu menjadi satu pengisi waktu yang bermanfaat kan. Orang tuh banyak yang mencari seperti itu. Jadi kalau untuk membangun jenama, nasihat saya itu cuma satu. Coba bangun konten yang bermanfaat. Konten itu bisa macam-macam. Bisa teks, kan paling tidak ada 4 jenis konten. Ada teks, kemudian gambar, atau foto ya, dan kemudian audio, bisa juga video. Nah, pilihlah yang mana yang kita kuasai. Saran saya, masa depan itu adalah di video. Jadi mau tidak mau, orang itu harus belajar untuk membuat video. Sebenarnya kemarin waktu TikTok lagi naik daun, sekarang kan TikTok lagi naik daun ya. Saya pikir itu suatu latihan yang bagus bagi orang Indonesia untuk melek terhadap penggunaan atau pembuatan video. Ya meskipun nanti sasarannya mesti dibuat dengan lebih bermanfaat ya, kalau cuma goyang-goyang gitu sih. Kalau menurut saya ke masa depan manfaatnya nggak terlalu jelas lah. Ya itu kita manfaatkan untuk lucu-lucuan sambil sekalian kita belajar teknologi video. Dan Uda juga sudah coba ya Uda TikTokan? Ya, satu kali. Itu gara-gara anak-anak meskipun di belakang. Nah, tapi memang benar ya yang tadi Uda sampaikan bahwa seiring bertambahnya usia kita juga jadi lebih memperhatikan gitu kan media sosial. Mungkin waktu dulu saya masih sekolah saya nggak begitu memikirkan gitu nanti media sosial itu dipakai untuk apa, paling hanya untuk update status gitu, untuk ngobrol sama teman. Tapi semakin kesini sudah bekerja, sudah kuliah misalnya gitu, kita jadi lebih memikirkan nama baik alma mater misalnya gitu ya udah ya. Oke. Nah
kemarin malam ini udah melakukan jajak pendapat juga ya untuk cover terbarunya buku Uda, Jangan Anggap Remeh Recehan Bahasa. Gimana tuh hasilnya Uda? Iya, itu memang kan ada 4 jenis sampul yang diusulkan ya. Iya, dari 4 itu yang 3, nah itu, yang 3 itu bentuknya cukup mirip, yang membedakan itu hanya warna ya. Warna, dan betul. Waktu awal itu memang saya sudah merasa ini kayaknya mirip satu buku, saya belum bisa membayangkan apa. Dan setelah dikirim anak-anak Twitter itu kan jahat ya, maksudnya bukan jahat, kalau ngomong itu belak-belakan kan. Wah ini mirip sama, ternyata itu The Subtle Art of Not Giving a Fuck, gitu kan? Iya. Seni untuk bersikap masa bodoh bahasa Indonesianya. Iya bodoh. Nah, rata-rata semua langsung begitu melihat yang sampul merah langsung ini ke sana. Jadi kebanyakan dan memang hampir 50% itu memilih yang sampulnya yang paling beda sendiri. Ya, betul. Hanya ya seperti biasa, warganet itu kan sudut pandangnya sangat kreatif kan. Itu langsung ada yang ngomong, itu apa nggak menghina bendera tuh? Harusnya kan merah putih, nggak dibalik kayak gitu. Luar biasa kan? Itulah warganet. Iya, betul. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya yang belum ikut partisipasi di jajak pendapat, bisa langsung ke Twitternya Ivan Lanin, atau juga di Instagramnya Mizan Publishing atau Penerbit Kanita. Jadi nanti bisa ikut pendapat ya udah ya, tentang kabar terbarunya ini. Nah, terus kembali ke jajak pendapat tadi, saya pernah baca salah satu jajak pendapat mengenai media apa yang paling sering digunakan oleh warganet untuk komunikasi dengan pasangan yang sedang berada di jarak jauh gitu ya. Nah itu hampir paling besar itu adalah lewat teks gitu ya ya. Iya. Nah berarti itu menunjukkan bahwa teks itu ternyata sangat penting ya ya. Bagaimana pandangan Uda terhadap ini? Saya pikir sih mungkin itu juga dalam proses orang untuk beralih teknologi ya. Saya pikir gitu. Kalau itu kan saya adakan 2018 ya kalau nggak salah 2018. Mungkin ketika itu memang koneksi internet dan teknologi itu belum memungkinkan orang untuk mendapat saluran tatap muka yang semulus sekarang. Mungkin kalau sekarang saya mengadakan jajak pendapat yang sama, pendapatnya akan berbeda. Karena kalau sekarang ini orang untuk melakukan konferensi video seperti ini sudah jauh lebih stabil kan koneksinya kan. Apalagi sekarang dengan masa batasan fisik ini, orang-orang itu dipaksa untuk bekerja di rumah. Kalau hanya menggunakan teks, itu dari pengalaman saya, itu ada banyak kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Akan jauh lebih nyaman ketika orang itu, walaupun jarak jauh, tapi mereka itu melihat muka, melihat bahasa tubuh, dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari ilmu linguistik, ini gampang dijelaskan. Yang namanya bahasa itu bukan hanya bahasa verbal, ada juga bahasa non-verbal. Yang disebut dengan bahasa non-verbal itu misalnya ekspresi muka, lalu kemudian intonasi suara, gestur, dan ya banyak hal lah, banyak hal. Jadi tidak hanya urusan kata atau verbal yang menentukan kualitas komunikasi seseorang. Kadang-kadang juga yang salah satu yang memberatkan LDR, ini saya menggunakan singkatan asing karena singkatan bahasa Indonesia ini belum dikenal orang ya. Hubungan jarak jauh. Salah satu yang paling menyulitkan dalam hubungan jarak jauh itu bukan masalah komunikasi verbal lagi sekarang. Kalau komunikasi verbal udah gampang ya, artinya teks, surel, WA itu bisa kita gunakan. Terus komunikasi yang tatap muka, video kayak gini juga bisa kita lakukan. Tapi ada aspek-aspek non-verbal yang tidak bisa terwujud dalam bentuk pertemuan jarak jauh seperti ini. Tuh, apalagi kalau misalnya urusan hati ya, sentuhan, kadang-kadang ya itu juga membantu kan. Gitu. Iya, oke. Nah, ini yang lagi LDR jangan jadi ikutan baper ya. Saya cuma mengungkapkan fakta loh ini. Iya. Intinya lebih baik tidak LDR gitu ya udah ya. Saya nggak ngomong. Oke, kembali lagi di pertanyaan-pertanyaan warganet tadi ya. Banyak yang menanyakan misalnya padanan atau istilah. Nah, sebetulnya proses pembentukan istilah itu gimana sih udah? Proses pembentukan istilah itu bisa dilihat di pedoman umum pembentukan istilah. Teman-teman yang berminat itu bisa cari di internet, di Google.
ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI. Nah, menurut PUPI ini ada dua cara pembentukan istilah yang paling utama, yaitu dengan penyerapan dan yang kedua dengan penerjemahan. Dengan cara penyerapan ini paling gampang. Misalnya kata netizen, itu kan bahasa Inggrisnya netizen. Ya sudah, kita tidak perlu melakukan apapun, tinggal serap saja netizen. Misalnya kata design dalam bahasa Inggris, itu begitu kita serap, kita menyesuaikan tulisannya. Kita ganti menjadi desain. Nah, itu yang disebut dengan penyerapan. Itu paling gampang. Orang Malaysia umumnya menggunakan penyerapan. Misalnya mereka menyerap immigration, benar-benar sesuai pelafalan. Terus kemudian juga bicycle, orang Malaysia melakukan itu. Kalau kita tidak. Kalau kita ketika menyerap, itu pun kita lakukan berdasarkan tulisan. Kita bukan berdasarkan bunyi. Terus kemudian yang kedua adalah penerjemahan. Kalau penerjemahan yang dilakukan adalah dengan melihat kesamaan konsep. Jadi misalnya kalau kata distribution itu bisa kita serap menjadi distribusi, bisa juga kita serap, kita terjemahkan menjadi penyebaran. Atau transportasi itu bisa kita serap menjadi transportation, bisa kita serap menjadi transportasi, bisa juga kita terjemahkan menjadi pengangkutan. Tuh. Nah, jadi itu dua strategi untuk pemadanan istilah, yaitu yang pertama adalah dengan penyerapan, yang kedua adalah dengan penerjemahan. Kemudian mana yang kita pilih? Yang paling gampang dengan penyerapan kan? Tapi kalau penyerapan itu ternyata tidak sesuai dengan pola kata dalam bahasa Indonesia, mau tidak mau kita akan mesti melakukan penerjemahan. Contoh, tadi kan gampang ya netizen. Kita ketemu kata outbound. Outbound itu baik secara bunyi maupun secara bentuk itu belum sesuai dengan kata dalam bahasa Indonesia. Kita tidak ada kata yang OUT, gitu, nggak ada kita. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah mencari terjemahannya. Outbound kemudian diterjemahkan menjadi mancakrida. Mancakrida itu artinya kegiatan di luar. Manca luar, krida kegiatan. Bagaimana kok tiba-tiba muncul kata mancakrida? Kenapa nggak kegiatan di luar aja? Gitu. Ya kalau ini sih seperti artis ya, seperti seniman. Yang namanya seniman itu kan jangan ditanya lah, kenapa kok lukisannya kayak gini, kenapa nggak kayak gini? Itu masalah selera. Kalau misalnya tidak suka dengan suatu terjemahan yang dibuat, ya bikin aja terjemahan sendiri, gitu. Ya, maksudnya itu yang proses untuk penerjemahan itu seperti itu. Oke, jadi sebetulnya melalui beberapa proses ya udah ya bisa dipilih dari dua dan juga melihat apakah di bahasa Indonesia ini ada yang tadi seperti outbound tadi kan OUT tidak ada ya udah ya. Saya jadi teringat saya punya teman orang Malaysia dan saya kalau ngobrol dengan dia saya menggunakan bahasa Indonesia udah. Dia menggunakan bahasa Melayu dan kita saling mengerti kan ya udah ya. Lalu ada teman saya yang orang Korea Selatan, mereka tuh bingung gitu melihat kita, kok kalian bisa ngobrol berbeda bahasa tapi sama-sama mengerti gitu udah. Itu orang Korea Selatan tuh kayak tidak mengerti gitu. Nah, tapi teman saya yang dari Malaysia ini dia bilang kalau dari segi bahasa sebetulnya dia lebih suka bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu dia anggap lebih memiliki arti yang orisinil gitu. Udah jadi kalau misalnya bahasa Malaysia dia menganggapnya banyak serapan tadi itu ya udah seperti immigration, bicycle gitu. Sedangkan kalau bahasa Indonesia kita membuat istilahnya kata baru gitu ya udah ya. Seringkali membuat kata baru. Iya. Jadi ketika saya mendengar itu dari teman saya Malaysia, saya merasa, bahkan orang Malaysia pun merasa bahwa bahasa kita ini lebih gimana ya, lebih oke gitu loh daripada yang mereka gunakan gitu. Tapi ingat loh, ada pepatah kan yang bilang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Jadi jangan percaya kalau orang Malaysia bilang seperti itu. Bisa jadi mereka ya itu tadi karena melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul. Jadi seharusnya kita ngurusin rumput sendiri ya udah ya. Atau ya kita mengurus rumput sendiri, sama kalau rumput tetangga itu memang lebih hijau ya kita serap, kita ambil mana yang bagus buat kita. Betul. Oke, nah udah gimana nih kalau misalnya teman-teman ya di rumah setelah misalnya sering mengikuti UDA di media sosial, membaca buku UDA, terus mereka jadi terinspirasi ingin juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi merasa aduh kayaknya banyak banget nih yang harus dipelajari banyak. Nah ini apa sih langkah sederhana aja yang bisa kita pakai nih untuk awal kalau kita ingin memperbaiki keterampilan bahasa kita?
kunci untuk memperbaiki keterampilan bahasa itu adalah dengan praktik. Itu kuncinya. Sama seperti percuma untuk kita bermimpi bisa naik sepeda, tapi kita tidak pernah berlatih naik sepeda. Itu sama. Nah, ini koneksi Mbak kayaknya agak putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa, kita terusin ya. Jadi itu kunci untuk menguasai semua keterampilan adalah berlatih. Ketika kita ingin menguasai keterampilan bahasa, ya kuncinya berlatih. Keterampilan bahasa itu ada 4 kan, dari mulai menyimak itu yang pertama, terus kemudian berbicara, lalu membaca dan menulis yang terakhir. Keempat keterampilan ini mesti dilatih dengan sama adilnya kalau menurut saya. Saya pernah melakukan survei di Twitter, di antara keempat keterampilan bahasa itu mana yang menurut Anda paling penting dikuasai. Rata-rata dari, saya lupa berapa responden ya, tapi dari para responden saya itu, mereka menjawab untuk 3 keterampilan itu sama. Satu keterampilan itu sangat berbeda nilainya. Kalau yang lain rata-rata 25, 27, 28, 29, si satu keterampilan ini nilainya cuma 14% yang memilih. Tahukah apa itu? Itu adalah membaca. Kalau kita sering dengar orang bilang bahwa orang Indonesia nggak senang membaca, itu terbukti pada survei tersebut. Nah, ini mengkhawatirkan karena membaca kalau menurut saya itu membuat orang terbiasa dengan struktur kalimat yang bagus. Kalau kita hanya hobi membaca status media sosial, otak kita akan dipenuhi dengan kebencian. Otak kita akan dipenuhi dengan apa yang ada di media sosial tersebut. Julid lah, apalah. Tapi ketika kita membaca tulisan-tulisan sastra yang dipenuhi dengan kalimat yang indah-indah, diksi yang menyejukkan mata, itu juga apa yang akan keluar dari kita juga akan tercermin hal tersebut. Nah, makanya menurut saya keempat keterampilan bahasa itu sama pentingnya. Coba kita lihat ya, menulis saya yakin hampir semua orang pasti ingin bisa menulis dengan baik. Itu saya yakin. Berbicara, khususnya berbicara di depan umum. Ini juga saya yakin banyak orang yang ingin bisa berbicara di depan umum. Menyimak, itu saya kurang yakin banyak orang yang merasa gunanya. Padahal menyimak itu ada manfaatnya. Kita sudah mempraktikkan cara untuk menyimak ketika saya mendengarkan orang curhat. Itu sebenarnya adalah bentuk latihan menyimak yang bagus. Ketika kita mendengarkan orang curhat, akan berbeda antara pendengar curhat profesional dengan pendengar curhat amatir. Pendengar curhat profesional akan, terus gimana? Nah, jadi dia mampu untuk membangkitkan semangat orang yang bercerita itu. Gitu. Betul. Nah, itu apa namanya untuk menyimak ya. Jadi menyimak itu bukan hanya mendengarkan, apalagi menguping. Menguping dan menyimak itu beda sekali loh ya. Nah, terakhir membaca. Membaca ini memang salah satu kelemahan kita. Mau tidak mau kita harus ngakuin. Saya beberapa kali kan kalau ada pelatihan, saya nanya ke kelas saya, coba siapa yang selama sebulan ini membaca paling tidak 1 buku? Itu yang mengangkat tangan sedikit. Ya jangan bandingkan dengan Bang Fauzia ya, orang yang kerja di penerbitan ya, kalau nggak suka baca buku gitu. Ya maksudnya sebagian besar orang Indonesia itu kurang suka untuk membaca. Itu yang saya pikir mesti diperbaiki ya, sangat mesti diperbaiki. Oke, jadi langkah paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan kalau ingin meningkatkan keterampilan berbahasa itu adalah dengan membaca ya udah ya. Tentu saja bacanya tidak melulu media sosial, tidak melulu lini masa Instagram atau Facebook, tapi adalah buku ya, udah. Ya. Nah, ini yang terakhir juga buku yang bermutu ya, buku kuliah. Kalau misalnya jawabannya, oh saya baca buku kuliah, gitu. Terus kayak warganet jawabannya, oh saya baca buku setiap hari, saya selalu melihat buku tabungan saya, tapi nggak pernah nambah. Warganet nih unik-unik sekali ya udah ya. Kalau tidak salah, udah ini merekomendasikan kalau misalnya kita ingin baca, kita baca karyanya Di Lestari dan Andrea Hirata ya udah, yang diksinya itu bagus dan kaya ya. Ya, ada banyak sebenarnya ya. Cuma yang paling gampang dicapai orang, dan itu juga sesuai dengan pendapat warganet. Saya kan juga melihat buku-buku yang beberapa komentar yang masuk lewat Twitter ya. Kebanyakan rekomendasi dari beberapa kali saya minta rekomendasi dari warganet,
itu yang teratas menempati posisi itu 3 orang itu, Dewi Lestari, Andrea Hirata, dan Terelie. Ya. Nah, masalahnya Terelie ini hubungan dengan orang banyak itu seperti hubungan cinta dan benci gitu loh. Ada yang cinta banget, ada yang benci banget. Jadi nggak netral. Tapi tiga nama itu yang paling banyak direkomendasikan orang. Terus juga kalau saya pribadi, saya sangat suka dengan Mbak Leila Hudori. Terus saya juga suka dengan Pak Ashadi Siregar. Tapi Pak Ashadi Siregar ini cuma bukunya yang terakhir yang saya suka banget. Itu buku luar biasa. Saya sampai nangis beberapa kali karena baca buku ini, indah banget. Menolak Ayah judulnya. Iya. Terus buku-bukunya Laksmi Pamuncak itu juga menurut saya cukup bagus ya dari segi cara dia bertuturnya. Terus banyak sih sebenarnya sekarang ini cukup banyak penulis yang pilihan katanya bagus, terus kemudian struktur kalimatnya juga bisa membuat kita belajar banyak. Ya, salah satunya yang tadi novel Menolak Ayah itu saya dengar udah cerita novel itu di podcastnya Mbak Leila Hudori dan saya jadi aduh ingin banget baca, cuma saya belum sempat lagi ke toko buku udah tapi jadi penasaran kan. Oh, masih belum sempat. Iya, tapi benar-benar ingin karena udah yang menceritakannya itu terdengar meyakinkan gitu loh udah. Ya, saya baru sadar bahwa ternyata rekomendasi buku itu diperlukan orang ya. Saya juga baru sadar itu. Betul udah. Jadi sering-sering merekomendasikan buku ya udah ya. Siap. Oke, nah sekarang saya akan mencoba membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar ya. Pertama ini dari Yoka Pujatama. Udah, bahasa Indonesia ngabuburit itu apa ya? Apakah ada? Oke, ini namanya kekhasan suatu bahasa. Dalam tiap bahasa, itu bisa saja ada satu kata yang sangat unik ya. Misalnya kalau di bahasa Italia itu ada kata culacino. Culacino itu artinya bekas air karena menaruh kopi, cangkir kopi atau apa gitu. Jadi bekas air yang ada di atas meja. Coba terjemahkan menjadi bahasa Indonesia apa coba? Bekas cangkir. Noda kopi. Spesifik culacino itu karena cangkirnya itu masih panas. Itu. Jadi dalam satu bahasa pasti ada kosakata yang sulit diterjemahkan. Di dalam bahasa Inggris itu namanya untranslated word, kata yang tak terjemahkan. Itu. Nah, si ngabuburit itu termasuk kata yang seperti itu. Kalau kita mau terjemahkan itu bakal panjang. Itu akan jadi apa? Misalnya menunggu waktu berbuka. Nongkrong sore-sore menunggu berbuka. Ngabuburit itu kan sebenarnya kadang-kadang juga tidak hanya untuk berbuka, tapi lebih banyak orang memang menghubungkannya dengan berbuka. Ini sama seperti ketika orang Inggris berusaha mencari padanan untuk gado-gado. Gado-gado itu mixed vegetable with peanut sauce. Panjang banget kan? Kalau kita mau makan apa? Gado-gado. Orang begitu kita ngomong gado-gado langsung kebayang bedanya itu. Gitu. Tapi kalau orang Barat mesti bilang, orang bahasa Inggris harus ngomong mixed vegetable with peanut sauce. Terus habis itu mikir lagi, ya, itu kayak gimana bentuknya ya? Maksudnya mixed vegetable-nya apakah sayurannya itu pakai sayuran selada atau pakai sayuran apa kan? Nggak kebayang. Tapi kalau gado-gado itu spesifik. Kacang panjang. Terus kemudian ada kentangnya, ya kan, sangat spesifik. Iya. Itu nasibnya ngabuburit itu. Oke, jadi kita nggak masalah menggunakan ngabuburit ya udah ya? Nggak apa-apa, kan itu udah masuk juga ke dalam KBBI. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Randy Aprizal. Bagaimana pendapat Uda soal literasi meme? Meme itu bagian dari budaya internet ya. Sebelum ada internet, meme itu tidak menyebar luas. Jadi literasi meme itu berkaitan erat dengan literasi internet. Coba sekarang tanyakan kepada orang tua kita apakah mereka memahami apa yang disebut dengan meme. Itu mereka pasti menangkapnya itu tidak mungkin secara harfiah. Kalau orang-orang yang cukup familiar dengan internet, artinya literasi internetnya besar, itu ya otomatis mereka memahami meme. Nah,
Jadi kalau untuk konteks itu, kalau menurut saya yang paling penting itu bukan literasi gaming. Ini kan budaya, ya itu perlu ya. Tapi justru yang perlu ditingkatkan buat orang Indonesia itu adalah literasi internet. Literasi internet, terutama bagaimana caranya kita mengecek kebenaran suatu fakta yang beredar di internet. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kristini Natalia. Sebagai seorang pengajar bahasa, adakah saran atau tips agar siswa atau siswi bangga menggunakan bahasa Indonesia di ranah percakapan sehari-hari? Oke. Kalau saya bukan ahli pendidikan ya, jadi saya mungkin tidak bisa memberikan dari segi teoretis. Tapi ini menurut pandangan saya, ini juga dari pengalaman saya pribadi. Terus terang tahun 2006, itu meskipun saya tetap suka membaca novel, tetapi novel saya waktu itu tuh John Grisham, terus kemudian Sidney Sheldon, walaupun yang versi terjemahan. Karena memang saya suka cerita detektif atau cerita misteri. Agatha Christie, itu kesukaan saya. Saya baru memaksa diri untuk menyukai karya sastra Indonesia sejak saya ingin untuk mencintai bahasa Indonesia. Dan ternyata itu manjur. Ketika saya memaksa diri untuk membaca karya sastra Indonesia, itu kecintaan saya terhadap bahasa Indonesia itu meningkat sekali. Nah, jadi tadi untuk yang kasus pendidik tadi, saran saya begini, ketika anak-anak belum bisa membaca, anak-anak sekarang tuh agak malas baca. Mereka lebih suka untuk melihat, karena mereka pribumi digital. Mereka lebih suka untuk melihat internet, nonton YouTube. Mereka harus diperkenalkan kepada keindahan sastra. Bagaimana caranya? Bacakan. Jadi menurut saya, itu yang paling berpeluang, bacakan. Mungkin juga ini peluang ya buat teman-teman yang sedang berpikir mencari, saya mau bikin apa ya, mau bikin konten apa di internet. Salah satu yang bisa digali, usul saya adalah coba bikin podcast, siniar atau YouTube yang membacakan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita sastra. Itu kan nyaris tidak ada modalnya cuma niat dan waktu untuk membaca. Tinggal beli novel apa atau cari cerita rakyat apa, terus dongengkan itu. Itu menurut saya sangat bermanfaat untuk membuat anak-anak itu mencintai bahasa Indonesia. Nah, belajar dari situ, kan yang namanya cinta itu kan tumbuh karena terbiasa. Kalau kata orang Jawa, itu ada Witing Trisno, Jalaran Soko Kulino. Cinta itu tumbuh karena terbiasa. Kita terbiasa mendengar kata-kata indah, terbiasa untuk membaca karya sastra, lama-lama kita jatuh cinta dengan hal tersebut kan. Nah, itu yang menurut saya bisa merangsang. Dari sana baru kemudian diarahkan, oke, kalian suka nggak membaca cerita ini? Kalau suka, yuk kita nulis yuk sama-sama. Cara menulis yang paling mudah adalah dengan meminta anak untuk meniru. Itu saya pernah ikut satu kursus yang mengadakan itu AS Laksana. Mungkin pernah dengar ya, Mas Sulak. Beliau itu meminta semua peserta kursusnya yang nama khususnya adalah menggambar dengan kalimat. Beliau meminta kami untuk menyalin karya-karya para peraih Nobel sastra. Manfaatnya apa? Agar kata beliau, agar kita bisa merasakan bagaimana kalimat-kalimat yang sempurna itu mengalir dari jari kita. Soalnya seolah-olah kita mengetik sendiri kan. Gitu. Nah itu juga latihan. Setelah mereka dari mendengarkan, terus mereka diminta untuk menyalin karya-karya sastra tersebut. Mungkin itu saran saya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan saya juga nih kayaknya udah. Dari Budi Hapsari, which is, bahasa Indonesianya apa ya udah? Kan orang sering banget dipakai which is. Which is itu kan, which is itu bisa yang, bisa di mana, bisa tempat. Pada dasarnya, which is di dalam bahasa Inggris, selain sebagai pertanyaan ya, sebagai kata tanya, itu juga digunakan sebagai kata hubung, konjungsi. Nah, sebagai konjungsi, itu konjungsi yang setara di dalam bahasa Indonesia bergantung pada konteksnya. Which is kadang-kadang dipakai sebagai untuk konjungsi tempat, kadang-kadang konjungsi pilihan. Jadi makanya kita bisa pakai yang, bisa pakai di mana, bisa pakai tempat, bisa pakai ketika. Oke, jadi sebetulnya menyesuaikan konteks ya udah ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Uwadin. Koneksinya terputus-putus. Halo Pak, sudah oke udah. Halo. Ya, agak putus-putus Mbak. Ya. Agak putus-putus ya udah ya. Ya, sekarang udah lancar. Jelas belum sekarang?
Lumayan. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi pengarus utamaan penggunaan bahasa Indonesia? Udah, kita saat ini terkepung dengan penggunaan istilah asing. Kalau menurut saya itu tidak bisa dimulai oleh masyarakat sih, harus dimulai oleh pemerintah. Karena kenapa? Budaya kita itu patron klien. Patron klien itu artinya lihat patron. Patron itu yang kita tiru. Nah, yang menjadi patron kita itu adalah pemerintah. Ketika pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan baru dan itu sudah menggunakan istilah bahasa Indonesia, orang-orang kemudian langsung pasti saya yakin akan menggunakan istilah tersebut. Mereka tidak akan bertanya-tanya. Tetapi yang terjadi sekarang terbalik. Pemerintah begitu mengeluarkan suatu peraturan, kemudian karena mungkin mereka menyerap itu dari peraturan luar negeri ya, akhirnya yang mereka gunakan adalah kata atau istilah dalam bahasa asing tersebut. Polisian aja saya ambil contoh ya. Polisian mengeluarkan peraturan 3 dalam 1. Saya yakin sekarang dulu ya, tidak ada orang yang familiar dengan kata 3 dalam 1. Semua orang pasti bilang 3 in 1. Kenapa begitu? Karena sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian tempo hari itu adalah mereka menggunakan istilah tersebut. Lalu hari bebas kendaraan bermotor. Mana ada orang yang ngomong hari bebas kendaraan bermotor? Semua orang ngomongnya CFD. Ya kan? Car Free Day. Car Free Day. Sok-sokan. Mana di Indonesia kok. Ya, itu jadi harus dari pemerintah kalau menurut saya. Terus kemudian yang kedua adalah jurnalis. Media massa. Media massa di Indonesia, ya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu. Media massa itu memiliki peranan yang sangat besar untuk menyebarluaskan istilah. Jadi menurut saya sangat penting begitu ada suatu istilah baru, itu setelah tadi pemerintah bikin ya, setelah pemerintah bikin, itu kemudian disebarkan ke media massa. Media massa kemudian mulai menyalurkan. Saya perhatikan sekarang justru peranan itu lebih banyak diambil oleh media massa. Artinya media massa yang berinisiatif untuk membuatkan istilah untuk pemerintah, kemudian nanti pemerintah lama-lama ngikutin gitu. Kan kebalik kan? Betul. Oke, jadi sebetulnya awalnya harusnya dari pemerintah ya udah, nanti masyarakat juga bisa mengikuti gitu ya. Iya, iya. Kalau mengandalkan masyarakat semuanya berat ya, mengandalkan masyarakat semuanya sia-sia sih. Sampai kapanpun orang Indonesia bakal jauh lebih senang istilah asing. Ngomong kita kelamaan dijajah sama orang Belanda kok. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya udah dari Mas Go _pin. Apa motivasi Uda membuat buku Jangan Remehkan Recehan Bahasa? Motivasi saya adalah menampung sebaran pikiran-pikiran saya yang tergeletak di Twitter. Kalau sampai saat ini kan saya masih menjawab pertanyaan di Twitter ya. Dan dari pengalaman saya itu kalau saya sekarang menjawab pertanyaan di Twitter, 80-90% saya sudah pernah jawab sebelumnya. Ya, jadi yang saya lakukan menyautkan atau menempelkan tautan dari tweet yang saya pernah bahas masalah itu. Jadi saya tidak mengulang lagi jawaban. Nah, itu kan kekayaan yang luar biasa ya. Artinya sampai kapanpun orang tetap akan bisa memanfaatkan itu. Ini saya ambil contoh kan, sekarang di grup Telegram saya kan banyak peserta yang mau ikutan UTBK ya. Itu hampir semua pertanyaan mereka itu pernah saya bahas di Twitter. Misalnya kayak kenapa kenapa otomasi itu pakai auto padahal otomotif sama otomatis atau OJK otoritas itu semuanya pakai auto. Kenapa ada perbedaan itu? Saya pernah jawab, saya pernah bilang bahwa setelah saya lihat kamus, itu hanya ada 8 kata dalam bahasa Indonesia yang menggunakan auto. Itu karena kata-kata itu diserapnya sudah sejak lama. Untuk kata-kata yang baru diserap sekarang, kita akan menggunakan auto. Nah, jadi yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang baru belajar kaidah bahasa Indonesia, umumnya anomali-anomali dalam bahasa Indonesia. Saya sudah mengalami itu bertahun-tahun yang lalu. Saya sudah mengalami kegemasan. Kenapa? Bertanya-tanya terus, ini kenapa sih Anda dikecualikan? Apa istimewanya dengan Anda? Kenapa Anda harus diawali huruf kapital? Penasarannya itu luar biasa dulu. Sampai nggak bisa tidur 3 hari. Saya lebay sih. Nah,
akhirnya ketemu kan bahwa itu ternyata ada bukunya itu Brown Livingstone yang nulis bahwa itu namanya two-woo relationship. Jadi ada nama prinsip linguistiknya itu adalah pembedaan antara tu dan wu. Itu adalah kata dalam bahasa Latin yang artinya sama-sama kamu. Cuman tu itu kamu yang artinya merujuk kepada orang biasa, wu itu kamu yang artinya untuk orang yang lebih dihormati. Nah, untuk kita, Anda itu ditujukan kepada wu, orang yang kita hormati. Di dalam pembedaan tu dan wu ini, kalau si Brown ini menyebutnya to-wu distinction, itu memang ketika kita menyebut orang yang lebih dihormati, kita akan mengapitalkan nama tersebut. Sama seperti waktu kita menulis Tuhan. Tuhan itu kan kita kapitalkan kan, karena kita menghormatinya. Jadi ada teorinya sebenarnya, di balik kemasan kita itu kalau dicari itu ada penjelasannya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar lagi bahasa Indonesia dan mungkin pengen tahu sebetulnya selama ini di Twitter tuh sudah mengajarkan apa saja, bisa langsung cek Recehan Bahasa seperti ini ya. Sepertinya nanti kita akan mencetak dengan yang ini ya udah, karena buku ini tidak hanya teks saja, tapi juga banyak ilustrasi karakternya ya. Iya. Tuh, nah ini karakter Uda ya kalau nggak salah ya ini ya udah. Iya. Itu rambut jambul saya dijadikan ini maskot. Iya betul udah. Nah ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab. Mungkin nanti bisa langsung tanya ke Uda lewat Twitter mungkin ya Uda ya. Ya boleh. Oke, nah udah sebelum ditutup ini mungkin nanti kalau misal live-nya udah selesai, tolong disimpan ya udah, jangan dihapus supaya nanti teman-teman yang tidak sempat nonton dari awal bisa nonton selama 1 kali 24 jam ke depan. Oke. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk juga mengikuti Instagram Mizan Publishing dan Penerbit Kanita untuk info buku Jangan Remehkan Recehan Bahasa oleh Ivan Lanin. Terima kasih udah atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi ya udah ya, bisa berkunjung lagi ke Mizan. Oke. Mohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, teman-teman. Terima kasih.